Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang hubungan manusia dengan rohnya, tentu kita berpikir bahwa manusia yang sedemikian canggih terbuat dari miliaran triliunan sel. Bahkan ada ahli yang berpendapat atau mengemukakan hipotesa 1 kilo tubuh manusia terdiri dari 1 triliun sel. Betapa banyaknya jumlah sel di dalam tubuh kita. Tetapi apakah Anda tahu bahwa sesungguhnya meskipun sel-sel itu kecil, bahkan sangat kecil, sehingga manusia memerlukan kaca pembesar yang kemudian diatur di dalam sebuah perangkat canggih bernama mikroskop yang memberikan citra beribu-ribu kali baru dapat terlihat. Sekecil itu, apakah bisa dikatakan cerdas? Apakah bisa dikatakan canggih? Apakah bisa merepresentasikan tanda kehadiran Allah di dalam setiap ciptaannya? Bukankah Allah meminta kita untuk belajar, untuk membaca, untuk iqra? Kita mencari Allah jauh, meneropong ke bintang di tepi batas galaksi Bima Sakti. Kita mencari begitu banyak partikel tak kasat mata sehingga tercetuslah istilah dark matters, tercetuslah istilah neutrino, tercetuslah istilah black hole dengan gaya tarik yang sedemikian kuat melebur setiap materi. Tapi Allah menjawab, Allah ada di mana-mana, bahkan sangat dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak lain, tidak bukan, tidak lebih jauh dari urat nadi. Maka apabila kita melihat ke dalam urat nadi tersusun dari sel-sel kecil yang bernama sel endotel. Setiap satu sel memiliki kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk mempertahankan harkat dan martabat diri, kemampuan mandiri, menghasilkan energi sendiri, mengolah limbah yang dihasilkan, dan secara kafah terus-menerus menjalankan fungsi yang telah ditetapkan. Ini contoh paripurna dari keikhlasan menjadi abdillah atau abdullah atau hamba Allah. Sel-sel yang bertugas menghasilkan insulin terdapat di dalam pankreas. Tidak pernah berhenti untuk kemudian pada saat masuk karbohidrat, masuk gula, masuk zat pati, diproduksinya hormon yang bisa mengubah itu tanpa lelah. Sel-sel yang terdapat di dalam nefron ginjal tidak henti menyaring cairan tubuh dari darah yang mengandung banyak mineral, mengandung banyak molekul protein, mengandung banyak zat steroid, mengandung banyak asam lemak. Mana yang boleh keluar, mana yang tidak boleh keluar, mana yang kelak nanti menjadi bagian dari urin atau air kencing yang dibuang, mana yang harus ditarik ulang, mana yang kemudian dibawa supaya natrium misalkan dapat menarik air supaya tidak berlebih dehidrasi, terbuang keluar. Semuanya memiliki fungsi yang sedemikian tertata, dan setiap unsur di dalamnya punya peran sedemikian rupa. Maka mari kita berpikir, sel ini tidak hanya sel somatik, tidak hanya sel eukariot, tetapi ada juga sel-sel bakteri, sel-sel virus, sel-sel protozoa, amuba, sel-sel fungi atau jamur, sel-sel dari hewan-hewan, animalia, ada mamalia, ada primata, ada Pisces, banyak sekali. Sel-sel di tingkat bakteri punya satu pembelajaran yang indah bagi kita. Ketika dia membelah diri untuk memperbanyak keturunan, untuk mempertahankan eksistensi, untuk memenuhi kebutuhan terhadap fungsi yang dijalankan, dia akan sampai batas yang disebut dengan quorum sensing pada saat makanan, dan dia tidak dibutuhkan dalam jumlah lebih dari itu, maka dia akan berhenti membelah diri. Tidak berlebihan, dia tahu kapan dan di mana dia harus beradaptasi dengan lingkungan. Maka kehilangan kecerdasan alamiah yang telah Allah karuniakan sebagai bagian dari sunatullah, khususnya pada sel-sel yang terdapat di dalam tubuh manusia, akan menghasilkan dan menghadirkan kekacauan. Kita mengenalnya neoplasma atau kanker atau keganasan.
Ini sebuah ujian yang berat, di mana kecerdasan mikro di tingkat sel terganggu dan dia bertumbuh menyabotase sumber makanan dan kemudian menyiksa sedemikian rupa fungsi organ sehingga tidak dapat lagi pada akhirnya beberapa kasus menghasilkan akhir yang fatal dan berakhirnya kehidupan. Maka pada saat kita lihat sebuah sel yang bertasbih menjalankan fungsi dengan sempurna, maka pada saat kita melihat sel-sel pankreas masih mau menghasilkan insulin, masih mau sel-sel di otak kita menghasilkan dopamin, masih mau sel-sel yang namanya kardiomiosit atau sel otot jantung bersama-sama secara kolektif memompa darah keluar karena satu atau dua dan itu kemudian menjadi satu batalion tidak mau bekerja. Ini yang disebut dengan kegagalan bagian jantung, baik itu ventrikel ataupun atrium, lemah jantung. Maka kalau kita masih melihat mereka semua bekerja, mari sama-sama berucap syukur, alhamdulillah. Ada mekanisme indah yang senantiasa Allah sertakan di dalam kehidupan kita ini untuk kita bersyukur, untuk kita berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.